Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat SD Negeri 1 Rogo Jampi. Ketemu lagi dengan saya Nikmatur Rosida di pertemuan ketiga modul 3 mengenai bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi lebih dalam lagi, mari kita sama-sama merenungkan kira-kira pentingkah orang tua terlibat dalam kegiatan sekolah anak itu? Nah, jika penting, kira-kira apa alasannya? Jadi, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak itu dapat menambah keharmonisan keluarga, sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak juga dapat meningkatkan pencapaian anak sebagai siswa di sekolah. Pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anak bukanlah hal yang sepele, karena pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar mampu bertahan menghadapi perkembangan zaman. Berikut ini ditampilkan beberapa contoh kegiatan keterlibatan orang tua di sekolah. Pertama, pertemuan dengan guru, mengikuti kelas orang tua, menjadi narasumber di kelas inspirasi, terlibat dalam paguyuban orang tua, hadir dalam kegiatan sosial di sekolah, membantu mengelola perpustakaan, hadir di hari ayah, hadir pada pentas akhir tahun ajaran, dan hadir pada pembagian rapor. Untuk pertemuan dengan guru ini antara orang tua dengan guru kelas utamanya itu dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 semester. Salah satunya pada hari pertama sekolah. Kenapa harus diadakan pertemuan dengan guru? Nah, ini pertemuan dengan guru itu mempunyai manfaat yang banyak, yang luar biasa. Di antaranya, dengan adanya pertemuan wali murid dengan guru, maka wali murid mampu dapat memberikan saran dan masukan untuk kemajuan sekolah, dan juga bisa mengetahui program dan kegiatan sekolah, serta mengetahui perkembangan anak di sekolah, dan juga bisa berkonsultasi dalam mendukung tumbuh kembang anak di sekolah dan juga di rumah. Yang kedua, mengikuti kelas orang tua seperti yang sedang kita sama-sama lakukan. Panjenengan semuanya sedang mengikuti sobat sekolah hebat orang tua. Salah satunya adalah seperti itu contohnya. Manfaatnya yang didapatkan dengan adanya mengikuti kelas orang tua itu bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman sama orang tua, menjalin komunikasi yang lebih dekat lagi dengan orang tua yang lainnya, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak, dan juga terjadi keselarasan antara pola pengasuhan anak di rumah dan juga di sekolah. Untuk yang ketiga, menjadi narasumber di kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu merupakan sarana bagi wali murid untuk hadir memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada anak. Kegiatan ini dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan, baik di kelas anaknya maupun untuk anak secara keseluruhan. Manfaat yang didapat bagi orang tua, yang pertama, mengetahui perkembangan anak di sekolah. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Yang ketiga, berinteraksi secara langsung dengan anak dan pihak sekolah. Dan yang keempat, memberikan pengalaman, pengetahuan, dan juga wawasan kepada anak-anak. Kegiatan yang keempat yaitu terlibat dalam paguyuban orang tua. Paguyuban orang tua merupakan wadah komunikasi antar orang tua dengan guru. Kita alhamdulillah sudah mempunyai masing-masing kelas sudah mempunyai paguyuban dan sudah mempunyai WhatsApp grup masing-masing. Hal ini banyak sekali manfaatnya yang didapat. Di antaranya menjalin komunikasi yang lebih dekat lagi dengan sesama orang tua, menjadi wadah untuk membantu sekolah dalam memajukan pendidikan anak, juga menjadi sarana memperoleh informasi penting seputar anak, dan juga menjadi media untuk menyampaikan permasalahan anak kepada guru atau pihak sekolah.
Selanjutnya, hadir dalam kegiatan sosial di sekolah. Bapak, Ibu, anak itu akan bangga ketika ayah dan bundanya itu hadir dalam kegiatan sosial yang dilakukan di sekolah, yang dilaksanakan di sekolah. Adapun kegiatan sosialnya itu bisa bakti sosial, donor darah, dan juga perayaan hari besar. Manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan komunikasi guru dengan meningkatkan komunikasi dengan guru dan juga pihak sekolah. Terus bersama berlatih mengasah kecerdasan interpersonal dan sosialisasi di sekolah. Yang keenam, membantu mengelola perpustakaan. Perpustakaan itu bukan dalam artian perpustakaan yang besar, perpustakaan sekolah, tapi di sini bisa dalam hal pojok baca. Perpustakaan kecil yang ada di masing-masing kelas yang disebut pojok baca itu merupakan sarana penumbuhan minat baca anak. Jadi manfaatnya menambah minat baca anak, berinteraksi dengan anak, dan juga mengenal lingkungan sekolah. Bisa juga ada kegiatan biasanya itu Hari Ibu. Sekarang kita bahas hadir di Hari Ayah. Hari yang diperingati pada tanggal 12 November ini bertujuan untuk lebih mendekatkan hubungan ayah, anak, dan sekolah. Karena kebiasaannya di mana-mana itu urusan sekolah, itu urusan mamanya, yang selalu datang itu mamanya. Sekarang ini ada terobosan baru, mesti ketika Hari Ayah itu diperingati di sekolah. Apa manfaat yang didapatkan ketika para ayah atau wali laki-laki berkegiatan bersama anak di sekolah dalam rangka Hari Ayah ini? Yang pertama, mempererat hubungan ayah dengan anak, menambah pengetahuan dan wawasan bagi ayah untuk mendidik anak di usia dini, dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Anak-anak yang ayahnya tidak memungkinkan hadir, misalnya karena sudah meninggal, karena faktor keluarga, bekerja di luar kota, bahkan peran ayah ini bisa diganti oleh kakek, paman, atau saudara laki-lakinya, siapa saja yang dianggap menjadi panutan anak tersebut di dalam keluarga. Jika mereka tidak ada, guru bisa minta bantuan ayah yang hadir untuk juga berperan sebagai ayah bagi anak lainnya. Untuk kegiatan yang nomor 8, yaitu hadir pada pentas akhir tahun ajaran. Pentas akhir tahun ajaran merupakan ajang untuk karya dan keberanian serta pemberian apresiasi kepada anak. Jadi acara ini juga menggembirakan anak di akhir tahun, yang utamanya bermanfaat untuk mengetahui minat bakat anak, membangun kebersamaan guru, anak, dan juga orang tua, serta menunjukkan dukungan orang tua kepada anak. Seberapa besarkah dukungan itu untuk anak mereka? Yang terakhir yaitu hadir pada pembagian rapor. Nah, kalau hadir pada pembagian rapor, manfaatnya itu selain menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, juga sebagai bentuk dukungan kepada anak agar anak itu merasa bangga. Ini loh orang tuaku datang untuk ngambil rapor, nonton ya. Nah, setelah kita mempelajari berbagai macam kegiatan yang memerlukan keterlibatan orang tua di sekolah, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa orang tua itu perlu terlibat dalam kegiatan di sekolah? Jadi, alasan orang tua wajib terlibat dalam kegiatan di sekolah yaitu yang pertama, agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Yang kedua, agar dapat membantu memajukan sekolah. Yang ketiga, dapat mengikuti perkembangan dan memberikan dukungan untuk kemajuan belajar anak. Yang keempat, agar dapat memahami tahap perkembangan dan kesiapan belajar anak. Dan yang kelima, yaitu agar dapat melakukan pengulangan pembiasaan positif di rumah. Selain itu, keterlibatan orang tua begitu strategis untuk meningkatkan prestasi belajar anak.
Keterlibatan orang tua mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencapaian prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik anak. Adapun manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, yang pertama bagi anak, meningkatkan kepercayaan diri anak, meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah, meningkatkan perilaku positif anak, dan juga meningkatkan pencapaian perkembangan anak. Untuk manfaat bagi orang tua, dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, mampu meningkatkan harapan orang tua pada anak, meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar, meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah. Bagi sekolah, manfaatnya yakni meningkatkan semangat kerja guru, mendukung iklim sekolah yang lebih baik, mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Adapun materi berikutnya yaitu mengenal kemitraan di sekolah. Kemitraan sekolah dan orang tua itu merupakan jalinan kerjasama antar sekolah dan orang tua dalam mendidik anak. Orang tua menjadikan sekolah sebagai sahabat maupun mitra mereka agar dapat tercapai tujuan pendidikan, yaitu mendidik manusia seutuhnya agar mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra, saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan, serta saling berpengaruh meningkatkan kemajuan dan kesuksesan anak-anaknya. Adapun prinsip kemitraan keluarga dengan sekolah antara lain saling asah, asih, dan asuh, saling melengkapi dan memperkuat, semangat gotong royong dan juga kebersamaan, serta kesejajaran dan saling menghargai. Baik Bapak Ibu, setelah mempelajari materi secara keseluruhan, sekarang giliran jenengan renungkan bersama, kira-kira apakah jenengan semua ini sudah menjadi orang tua yang terlibat dan bekerja sama dalam kegiatan sekolah anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sudah menjadi orang tua yang terlibat dan bekerja sama demi perkembangan dan pendidikan anak-anak. Adapun kesimpulan dari materi ketiga ini, yaitu keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, itu merupakan bentuk keikutsertaan dan kehadiran orang tua, baik di sekolah, di rumah, dalam proses belajar yang diikuti anak, sehingga orang tua mengalami apa yang dialami anak mereka dalam proses pendidikan yang akan memberikan dampak positif bagi anak pada setiap aktivitas yang dilakukan. Pendidikan pada keluarga, khususnya orang tua, sangat penting karena di dalam keluarga inilah anak memahami seharusnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di lingkungannya. Demikian Bapak Ibu materi pertemuan ketiga dari saya. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengambil pelajaran dari materi ini dengan baik, bisa mengambil manfaat dari mempelajari materi ini dengan baik, dan juga tentunya nanti setelah mempelajari materi ini, jenengan isi absensi dan juga refleksi seperti biasanya. Nanti saya kirimi link di grup WA. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.